Startup, sebuah kalimat yang mendefinisikan sebuah perusahaan yang terlihat asyik, gaul, dan memberikan fleksibilitas bagi para pekerjanya. Tapi, siapa sangka nih, kalau 2022, tepatnya di Indonesia, banyak perusahaan startup yang mulai goyang nih. Misalnya saja, seperti Zenius, Link Aja, JDID, dan yang terbaru, Shopee yang banyak mem-PHK karyawannya. Tapi itu bukan Shopee di Indonesia ya. Hal itu tak hanya terjadi di Indonesia, startup global juga loh, seperti Vitex, PayPal, Bolt, Front Row, dan Gorilla. Melihat fenomena tersebut, apakah gemerlap startup segera meredup? Halo BEMers, selamat datang di POV, Point of View. Siapa nih di antara kalian yang pernah atau masih bekerja di dunia startup? Bener gak sih kalau kerja di dunia startup itu bisa mendapatkan banyak hal baru, waktu dan tempat kerja fleksibel, setiap kontribusi dihargai, dan lingkungan yang menyenangkan? Komen di bawah ya. Dilansir dari Investopedia, startup didefinisikan sebagai perusahaan yang baru saja berdiri atau beroperasi untuk mengembangkan suatu produk. Umumnya, perusahaan seperti ini mulai dengan biaya tinggi dan pendapatan terbatas loh. Mungkin pernyataan tadi biasa dikenal dengan bakar uang ya BEMers. Untuk itu, perusahaan startup umumnya mencari modal dari berbagai sumber seperti pemodal ventura. Lalu, sejak kapan sih munculnya startup ini? Startup diawali dengan era .com atau the .com bubble. Era .com terjadi di Amerika sejak tahun 90-an awal hingga 2000-an yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan baru berbasis internet. Jadi, domain.com yang biasa kita gunakan saat ini sudah ada sejak tahun 90-an dan itu menjadi cikal bakal adanya startup di dunia loh. Kini, startup global di dunia sering dikaitkan dengan sebuah tempat yang bernama Silicon Valley. Padahal, nama Silicon Valley sendiri bukan nama yang legal untuk sebuah kawasan loh. Jadi ya, sebenarnya nama resminya itu Pusat Industri Teknologi Dunia di Amerika Serikat. Penyebutan Silicon Valley pertama kali dipopulerkan oleh pebisnis California bernama Ralph Weiss. Kata silikon digunakan karena banyak perusahaan teknologi menggunakan silikon untuk membuat teknologi semikonduktor, sedangkan Valley identik dengan kawasan Santa Clara Valley yang berada di ujung selatan San Francisco Bay, yang merupakan tempat pusat teknologi tersebut. Startup mulai muncul di Indonesia sejak tahun 2010 yang dimulai dari East Ventures memberikan dana segar ke Tokopedia, dan di tahun yang sama Telekomunikasi Indonesia alias PT Telkom juga menyuntikkan dana ke Plaza.com dan Belanja.com. Namun, startup di Indonesia mulai matang per tahun 2014 dan bahkan beberapa startup di Indonesia sudah ada yang berada di tahap unicorn. Tapi BEMers, saat pandemi COVID-19 melanda berbagai negara di dunia, beberapa perusahaan startup mulai goyang nih BEMers. Situasi tersebut menghilangkan mimpi indah para startup yang biasa dimanja oleh para investornya dengan istilah bakar uang. Terlebih, saat ini The Fed menaikkan suku bunga AS ke 75 basis poin tertinggi sejak 1994. Kenaikan suku bunga ini membuat cost of capital naik dan investor pun kebanyakan lari untuk mendanai para perusahaan startup loh. Alhasil, investor pun lebih memilih aset investasi yang lebih aman nih, seperti komoditas, logam mulia, dan aset kelak. Bahkan, para investor mengimbau kepada para startup untuk mengurangi perekrutan karyawan, bakar uang, dan perpanjangan runway. Jadi, apakah era kerja startup akan mulai meredup tahun ini? Kita harus pantau terus ya BEMers. Bye!